Halo, cerita Pugu di sini, Viele Grüße aus Deutschland. Di video kali ini aku ingin berbagi mengenai info Anerkennung dan aku nggak sendiri. Kita bakal kedatangan senior yang udah punya pengalaman dan sekitar bulan 4 yang lalu dia sudah lulus Anerkennung, yang artinya dia sudah resmi jadi perawat di Jerman, atau yang disebut di sini adalah Pflegefachkraft. Oke, kita lanjut. Ini dia senior kita atau yang disebut senpai. Senpai Tiara. Halo. Halo. Oke. Jadi gini nih senpai. Kita nih ada pertanyaan dari teman-teman yang penasaran juga gimana sih proses Anerkennung di Jerman itu. Dan kebetulan senpai kan udah lulus nih. Udah resmi. Oh ya, selamat ya, udah resmi jadi perawat di Jerman. Luar biasa loh dia ini. Oke, baik. Udah siap? Siap. Jadi di sini ada pertanyaan dari teman kita yang namanya Hida. Hida bertanya, ceritain dong proses Anerkennung di sana gitu. Oke, baik senpai, disilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Tiara. Aku lulus Anerkennung bulan Mei, bukan bulan April. Ya, masih baru juga bulan Mei. Alles good. Oke, di sini aku mau ceritain proses Anerkennungnya ya. Aku keterima di rumah sakit. Boleh sebutin kan rumah sakit? Rumah sakit Rummelsberg Krankenhaus Rummelsberg itu adanya di daerah Bundesland Bayern, kotanya Nürnbergerland, kecamatannya Schwarzenbruck, kecamatannya. Kita tinggal di desa. Cantik loh desanya. Iya, bagus banget sih. Oke, di rumah sakit ini proses Anerkennungnya berjalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu tergantung dengan masing-masing orang ya. Karena ada beberapa hal yang bisa bikin itu manjang atau bisa bikin itu cepat gitu. Salah satunya adalah bahasa. Itu adalah paling penting sih. Itu faktor paling penting di sini gitu ya. Kalau bahasanya udah oke, bisa lebih cepat. Kalau bahasanya belum oke, kita harus bisa memanjang. Waktunya panjang maksudnya. Bisa buat permintaan gak sih kalau misalkan tahun depan ini kan aku rencananya Anerkennung untuk Handelsprüfung. Kalau aku kemampuan atau mental aku juga belum siap, bisa nggak sih aku lebih dari 1 tahun gitu? Di regelnya atau regel tuh apa? Aturannya itu kita tuh bisa maksimal sebenarnya sampai 3 tahun kan, tapi tergantung sama rumah sakitnya gitu. Cuman kalau di regel G2G-nya itu sepengetahuan aku tuh 3 tahun maksimal. Tapi tergantung rumah sakit. Rumah sakit kita tuh 1,5 tahun. Jadi kamu bisa perpanjang sampai 1,5 tahun gitu. Kalau belum juga, itu bisa diomongkan kembali kepada rumah sakit ya. Dan rumah sakit sini baik banget ya mereka. Ya. Bisa dikomunikasi. Kita bisa komunikasikan. Terus, prosesnya udah tadi 6 bulan sampai 1 tahun atau 1,5 tahun tergantung rumah sakit ya. Dan itu juga tergantung faktor-faktor yang ada gitu. Salah satunya adalah bahasa. Kemudian selama proses Anerkennung itu kita ngapain aja sih? Jadi kita belajar yang pasti, belajar tentang proses keperawatan yang ada di Jerman. Ya, aku juga sekarang lagi proses masuk ke keperawatan Jerman baru 2 minggu karena aku baru tiba di Jerman kan 3 bulan. Ini penting banget sih, aku juga dapat info dari para senior aku. Ya lanjut. Senior ya ampun. Kalau aku juga masih baru. Ya kita belajar proses keperawatan di Jerman. Sesungguhnya proses keperawatan itu nggak jauh beda sama yang di Indonesia. Kita ada yang namanya asuhan keperawatan, itu juga ada di sini. Dan sama juga sih, sama seperti Indonesia, kita punya pengkajian, pembuatan diagnosa, pembuatan intervensi, tujuan dan segala macam itu sama. Bedanya adalah tugas kita sebagai perawat sih di sini yang agak beda gitu. Kalau di sini kita lebih ke belajar kebutuhan dasar manusia ya, itu yang paling diutamakan itu di sini, kebutuhan dasar manusia gitu. Kalau di Indonesia kita tuh kayak
half dokter gitu ya nih, kita ada pemasangan tindakan invasif Iya, gitu betul, ya. betul. Di Indonesia kita tuh kan bagi obat perawat, injeksi perawat, pasang infus juga perawat. Tapi beda di Jerman gimana? Kalau di Jerman pasang infus, ambil darah, itu dokter yang ngelakuin. Kita ngasih obat ya, kita kasih obat. Cuman bolehnya kalau suntikan itu ke subkutan. Jadi ya kalau untuk yang ke intravena, intraarterial itu dokter. Itu karena itu kan membuat terluka ya. Oke. Terus ya selama 6 bulan sampai 1 tahun ini kita belajar proses keperawatan itu, kita belajar anatominya lagi, anatomi tubuh lagi, kita belajar lagi sistem perawat di Jerman, terus kita belajar lagi tentang konsep keperawatan di Jerman itu. Ya, dan semuanya pakai bahasa Jerman. Itu dia yang bikin pusing ya guys. Karena sesungguhnya kalau misalnya proses keperawatan itu ya, anatomi ke proses keperawatan itu sebenarnya kita udah tahu, tapi karena pakai bahasa Jerman kan semuanya berubah. Jadi gitu, mulai dari anggaplah dari nol lagi. Dari nol lagi, bener gitu. Itu selama 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun atau 1 tahun setengah. Terus juga selama kita belajar itu satu waktu belajarnya itu di 1 minggu itu kita cuma 2 kali dalam 1 minggu itu cuma 2 kali belajarnya selama 2 jam. Oke. Ya, itu keperawatan Jerman ya. Ya, itu proses keperawatan Jermannya. Kalau waktu itu aku di hari Senin dan hari Rabu di jam 1 sampai jam 3 sore gitu. Tapi nggak kerja ya selama proses selama belajar itu kita nggak kerja. Kerjanya nanti di hari yang kita tidak ada waktunya itu. Contoh seminggu aku 3 hari belajar bahasa di dalam belajar bahasa ini, setelah belajar bahasa ada kelas Anerkennung. Baik banget rumah sakitnya ya. Iya. Mereka pengertian dong ya. Bener, karena selama kita belajar itu bener-bener nguras energi banget sih, karena kan pakai bahasa lain ya, bahasa yang lain gitu, bahasa baru. Nah, jadi terus kita nanti gitu juga dong ya. Iya, nanti kerjanya itu 2 hari. Jadi kita seminggu itu 5 hari kerja, 2 hari libur harusnya. Seperti itu perhitungannya. Jadi 3 hari sekolah, belajar bahasa dan belajar Anerkennung. 2 harinya kita bekerja di ruangan. Kayak gitu. Itu terus selama sampai kamu selesai belajar bahasa, belajar B2-nya gitu. Kalau sudah belajar B2 tapi belum ujian Anerkennung, kamu tetap sekolah kelas Anerkennung, tapi sebelumnya kerja dulu gitu. Iya, betul. Aku dalam proses belajar kan belum nih. Kan belum belajar September nanti aku bakal mulai kelas B2. Jadi aku masih bekerja itu full seminggu. Iya. Dan setelah bekerja itu kelas Anerkennung ya kan? Genau, ya. Kayak gitu. Oke, terus kita lanjut ke proses ujiannya kali ya. Tadi kan belajarnya tuh ya. Tapi waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kan problem. Proses ujiannya. Jadi di Jerman ini ada 2 ujian untuk Anerkennung, Anpassungslehrgang dan Kenntnisprüfung. Kalau ya itu nanti kita bahas di tempat lain. Yang kita bahas sekarang adalah Kenntnisprüfung karena rumah sakit kita itu rumah sakit yang mengambil Kenntnisprüfung. Maaf, bisa nggak kalau videonya kita lanjut di part 2 ya? Di kepanjangan. Karena Kenntnisprüfung dengan ininya kan dibahasnya panjang. Oke. Jangan lupa nanti dilanjut di cerita Fugu ya. Tschüss. Tschüss. Bis später.